Episode 4386-4390. Bom api darah sepertinya membakar darah di tubuh Muyun, yang membuat Muyun sangat tidak senang. Dengan suara gemuruh, api darah yang mengerikan di dunia ini menyala. Jiwa yang meninggalkan api darah semakin marah saat ini. Ya, pada saat ini, jiwa yang meninggalkan api darah berkata dengan suara dingin, "Bajingan itu, aku sudah lama terjebak di sini sehingga aku tidak dapat mengingat waktunya. Kau tahan aku dan aku akan menaklukkan orang ini." Gembala, Pan Guling, orang ini tidak jujur saat mati. Dan pemisahan jiwa tidak diperjelas, dia berpikir bahwa ide awal dari api darah jiwa yang telah meninggal adalah untuk memiliki hubungan yang baik dengan jiwa yang telah meninggal, tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak terjadi, semuanya. Pemisahan jiwa, barang besar. Pada saat ini, Muyun mengerti bahwa orang ini membenci jiwa. Dia belum mati. Aku akan membunuhnya juga, brengsek, brengsek. Tetapi orang ini sangat marah ketika mendengar kabar meninggalkan jiwanya. Bukankah api darah yang dipisahkan jiwa diambil oleh jiwa yang terpisah? Sebenarnya, kita harus setia kepada arwah yang telah meninggal. Betapapun buruknya, itu juga tuannya dan harus sopan. Muyun juga tercengang saat ini, apa yang terjadi? Sial, pada saat itu, tubuh pikiran itu meledak menjadi momentum yang mengerikan. Seolah menelan Muyun dan Pamuling, menaiki waktu, api berwarna darah melonjak keluar dari batas rahasia seperti sungai. Bo mendengar ini, sosok berdarah itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan tajam, bergegas ke arah Muyun dan Pan Guling, dan berteriak, "Bajingan itu, aku sudah lama ingin membunuhnya. Anda tidak harus berada di sini. Tidak ada langit dan bumi. Anda dapat menunjukkan kecemerlangan Anda yang membara. Bagaimana kabarnya?" Muyun berkata perlahan, "Kamu ikut denganku. Aku berjanji padamu, aku akan memperlakukanmu seperti hantu. Saya telah mengintegrasikan beberapa sumber api. Bersamamu, aku akan menjadi lebih kuat. Mungkin saya bisa mengambil kesempatan ini untuk melangkah ke surga yang tersegel, dan Anda juga bisa." Dia memberitahuku bahwa sebelum dia meninggal, dia memisahkan jiwa dari darah dan api. "Sekarang kamu bebas." Saya pikir sejak dia memberitahu saya berita ini, dia pasti ingin Anda mengikuti saya di masa depan. Sosok berdarah itu tiba-tiba gemetar dan menatap mereka lagi. Tidak ingin berbicara dengan kami. Tiba-tiba, di langit dan di bumi, ombak dahsyat bergulung dan dunia rahasia pun hancur. Lama sekali Pamuling membuka matanya. Muyun menyaksikan pemandangan itu dengan cermat. Bumi bergemuruh, seiring berjalannya waktu, aura mengerikan muncul di tubuh Pangu. Pada saat yang sama, Muyun melihat tubuh pikiran itu dengan hati-hati karena takut akan kecelakaan. Pada saat ini, tubuh roh Pangu berubah menjadi manusia yang terbakar dan bergegas ke dalam tubuh pikiran api darah yang dipisahkan jiwa. "Ya, Pan Guling, telan langsung." Kalau begitu, Muyun tidak perlu menahan diri. Saya pikir orang ini akan jujur dan mudah ditangani, tapi saya tidak menyangka akan menjadi begitu pemarah. Pada saat ini, Muyun bersenandung, kebencian tidak ada gunanya. Api darah Lihun meraung, "Lihun itu brengsek. Brengsek, aku tidak rujuk. Aku benci. Aku benci." Semangat pemisahan jiwa, darah dan api, tubuh pikiran, momentum semakin lemah, oven langit dan bumi, naga yang datang ke dunia, dan tersapu dalam sekejap. Segel bagian dalam Kaisar Donghua juga mengeluarkan bau dayin yang mengerikan. Staf Kaisar Lei melepaskan guntur yang menjulang tinggi dan meluncur ke bawah. Saat ini, Mu bisik Yun. Sok, roh Pangu memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan nyala api yang sangat besar, menutupi bagian langit dan bumi ini. Seiring berjalannya waktu, api darah dari jiwa yang telah meninggal tidak dapat mendukungnya. Oven langit dan bumi, segel Kaisar Donghua, dan tongkat Kaisar Lei dimanipulasi oleh Muyun dan memukul jiwa memisahkan tubuh api darah dengan pukulan terus-menerus. Tetapi di kali ini, api darah jiwa yang telah meninggal juga dipotong beberapa pedang oleh Muyun. Yang cukup memalukan, tubuh Muyun berlumuran darah dan api di banyak tempat, dan kulit terbakar di mana-mana. Suara gemuruh terus terdengar. Saat ini, dunia seperti surga, sudah berantakan dan sepertinya bisa runtuh kapan saja. Dengan minuman yang marah, guntur menggelegar di rumah Muyun tubuh dan langsung datang ke dunia ini. Ledakan guntur. Namun, orang ini tidak seperti duet Feng Tian pada umumnya. Kekuatan api darah, aneh dan tidak dapat diprediksi. Sekarang, kekuatan api darah jiwa yang telah meninggal adalah tingkat ganda penyegelan alam surga. Ia dikalahkan oleh beberapa orang kuat dan sangat merusak vitalitasnya. Gelombang teror melanda dunia.
Satu orang, satu api, bertarung habis-habisan saat ini. Apa yang terjadi? Pada saat ini, air laut yang berdarah menghilang sepenuhnya, dan seluruh laut bawah tanah berubah menjadi bentuk aslinya. Yue Jia, Yang Jia, Wu Jia, Feng Jia dan seniman bela diri lainnya semua melihat perubahan laut dengan takjub. Pada saat yang sama, Mu Yun duduk satu melangkah, langsung menelan api darah, memanjat waktu, dan momentum mengerikan terjadi dalam sekejap, menyebabkan tsunami sangat mendesak untuk menerobos surga yang tersegel. Saat ini, Mu Yun tidak memikirkan apapun dan langsung duduk di dasar laut. Tanpa darah, dasar laut tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi Mu Yun tidak jaga Panguling lagi. Jika Huozi darah ini dapat membantunya berpromosi ke Feng Tianjing, Panguling memasuki Sutiantu dan segera menimbulkan keributan di dunia Sutiantu, yang membuat kelima hewan liar kecil yang tertidur itu membuka mata dan mengeluh dengan sangat tidak puas. Api darah tampak seperti tetesan darah murni, tetapi permukaannya bulat dan terasa seperti nyala api panas. Dengan lambaian telapak tangan Panguling, 5 api darah putra muncul di tangan Mu Yun. Inilah api berdarahnya. Ini adalah kondensasi dari badan ide ini. Ini akan sangat berguna bagi penggembala. Penggembala bisa mencoba menelannya. Api darah ini tidak hanya mengandung kekuatan yang sangat besar, tetapi juga dapat langsung dihancurkan hingga menghasilkan sifat mematikan yang mengerikan. Pergilah. Panguling memandang Mu Yun dan berkata langsung, lewat sini berasal dari api. Itu terlalu kuat, saya tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya sekarang. Saya harus mematikannya. Gembala, pada saat ini, wajah Panguling tampak aneh dan seluruh tubuhnya tampak tidak terkendali. Kadang-kadang bocor dan meledakkan ladang gas yang mengerikan, segel surga. Dan benang darah itu berubah menjadi puluhan juta saluran, ratusan jutaan saluran, satu demi satu mengalir ke dalam roh Pangu, dan akhirnya menghilang. Boom, suasana teror pecah dalam sekejap, di bawah bumi dan di laut, kolom air naik ke langit dan langsung menuju langit dan bumi. Bau teror menyeruak saat ini, di antara langit dan bumi, suara gemuruh terdengar, tetapi yang jelas, hal ini perlu dieksplorasi, tidak ada yang tahu apa itu. Seni bela diri dari semua pihak berhati-hati dan menuju waktu yang tidak diketahui dan ruang di depan dunia di sekitarnya berwarna biru tua, dengan bekas gelombang air yang beriak maju mundur. Setelah memasuki langit, mereka menemukan bahwa mereka sepertinya berada di dunia yang sepi. Saat ini, semua orang mengangguk. Feng Wuji keluar saat ini dan berkata langsung, tidak ada gunanya bagi kita untuk berbicara di sini satu demi satu. Masuk saja dan periksa. Orang-orang berbicara lagi. Mungkin saja, istana Lihun adalah salah satu dari 13 istana-istana Changdi. Tidak bisa dikatakan ini jalan menuju istana Changdi. Sulitkah memasuki istana Changdi? Du Seng, pemimpin aliansi 3 hari, juga berkata saat ini, saya dan 39 pernah melihat hal serupa di sini. Apakah kita melangkah ke sini? Ini adalah langit dan bumi yang lain, dan kita tidak berada di istana pemisahan jiwa. Wu Yangkun berpikir, saya pernah memasuki suatu tempat rahasia sebelumnya, dan di tempat rahasia itu, saya menemukan tirai surga yang serupa dengan ini. Setelah menyeberang, ruang dan waktu akan berputar, yaitu dunia lain. Saya tidak tahu apakah itu ada di sini. Pada saat ini, Wu Yangkun keluar, memandang air terjun seperti langit, dan berbisik, sepertinya disebabkan oleh distorsi ruang. Banyak orang berbisik, saya belum melihatnya. Saya tidak tahu, apa ini? Pada saat ini, keempat seni bela diri berhenti. Pada saat ini, tirai langit seolah menghubungkan langit dan laut, dan itu seperti air terjun. Ia terbang lurus ke bawah, tetapi tidak ada suara yang menyebar. Setelah melakukan perjalanan selama sekitar 100 mil, hanya ada cahaya biru redup di depan. Setelah semua orang berkumpul di sini, mereka menemukan bahwa di ujung lautan, ada tirai langit yang jatuh di udara. Jadi mereka menunggu dan pergi ke laut dalam, tetapi sekarang, semua orang bekerja sama untuk memaksa raksasa berdarah itu kembali, dan darahnya berubah menjadi lautan biru. Tampaknya semuanya sudah menjadi normal, namun ketakutan di hati setiap orang semakin berkurang. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Orang-orang sedang membicarakan hal ini. Mungkin, warna darahnya memudar. Apakah itu karena raksasa warna darah yang kita kalahkan berwarna merah darah di laut? Dan sekarang raksasa warna darah itu terkena pukulan keras dan warna darahnya memudar. Entahlah, Jiupin Jiejue, kurang dari span lebih besar dari tinggal tiba di Fengtian saja, tidak perlu ribut. Penglihatan Mu Yun, suasana hati juga berangsur-angsur kembali tenang. Pada saat ini,
penglihatan gelombang perlahan menghilang, inilah yang paling dibutuhkan Muyun saat ini, Wu Jue. Hanya saja kekuatan dari 5 bentuk sutra Kaisar Kuning memang berlebihan, tapi konsumsinya terlalu besar. Jika kelima bentuk habis, Muyun merasa kekuatan batas di tubuhnya hampir habis. Ada juga sutra Kaisar Kuning, sekarang, dia hanya memiliki satu formula pedang iblis 4 roh, tapi dia belum familiar dengannya. Muyun bahkan merasa bahwa meskipun dia tidak melarikan diri dari Lei Jue, dia bisa langsung meledakkan seseorang hingga mati. Muyun berkata perlahan, Wan Lei Zhenjue tidak dapat memenuhi kekuatanku. Saya membutuhkan Jue batas yang lebih kuat. Saat ini, saya harus mengenal pedang iblis 4 roh Jue sesegera mungkin. Jika saya bisa memahami ketiga level tersebut, maka tidak masalah menghadapi ketiga level tersebut. Tubuh guntur 10.000 R ini adalah tempat terbesar untuk ditingkatkan kali ini. Ia secara langsung melompati 2 pola guntur. Bisa dibayangkan betapa eksplosifnya hal itu, sementara Muyun sedang berbicara pada dirinya sendiri. Pola guntur Wan Erlei memadat, dan 4 pola guntur menutupi permukaan tubuh, keras dan tenang. Tubuh Wan Erlei, Lei Wen bertambah 2. Dia telah mencapai tingkat kekuatan tertinggi di dunia, segel surga, yang berat. Pada saat ini, Muyun tampak tenang, tetapi hatinya jauh lebih tenang dibandingkan permukaannya. Penting untuk menyegel langit. Pada saat ini, antara langit dan bumi, seolah-olah kekuatan hegemoni sedang dilepaskan, dan di dalam tubuhnya, bagaikan gunung bagaikan lautan, dengan jangkauan napas yang jauh dan panjang, diam-diam dipenuhi udara, dengan sedikit cengkeraman kedua tangannya, kekuatan guntur melonjak, seolah terisi dengan guntur yang tak ada habisnya. Pemuda berkemeja hijau itu tampak seperti penguasa langit dan bumi dan tampak sombong di seluruh dunia. Suara gemuruh terus terdengar, saat dia keluar lagi, sepertinya ada badai yang mengembun di sisinya, satu langkah keluar, dunia bergetar. Pada saat ini, di dalam gelombang air, sesosok muncul perlahan di kali ini. Dia butuh cambuk untuk mengimbanginya. Muyun memikirkan apa yang dikatakan Li Sol, kurang dari span lebih besar dari bagian atas kepala juga berwarna biru tua. Sisi kiri dan kanannya terlihat tak ada habisnya. Muyun melihat sekilas dan langsung melangkah keluar. Sekitar 10 mil kemudian, tanah berubah menjadi normal dan berwarna kuning pucat. Pada saat ini, Muyun melihat ke depan dan puluhan mayat jatuh ke tanah. Melangkah di bumi berwarna biru tua, seperti permukaan air, namun sangat padat, melangkah keluar dari langit. Dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih redup. Dia mengatakan bahwa hanya ketika dia bisa meninggalkan dunia, setidaknya dia bisa, sekarang telah mencapai wilayah Fengtian, dan Muyun tidak memiliki pandangan ke depan seperti sebelumnya. Sama dengan 1/8 lebih besar dari berpikir seperti ini, Muyun langsung melangkah keluar dan memasukinya. Di sini, bisakah ini menjadi jalan melewati semua istana di dunia? 13 istana terhubung satu sama lain dalam ruang dunia. Muyun berbisik bahwa dia telah melihat tirai langit semacam ini di Pavilion Lake di pegunungan Yanhuang, tetapi pada saat itu dia adalah seorang jedi. Tirai surga. Muyun berjalan keluar selangkah demi selangkah dan sampai di ujung laut dalam, di depan tirai langit. Saya tidak tahu apakah dunia luar sudah mengetahui berita lahirnya Istana Changdi dan Istana Lihun. Saya tidak tahu apakah pejuang dari semuanya kekuatan masih ada di sini. Setengah tahun berlalu dalam sekejap bertekad, Muyun berjalan di laut dan menyelam lebih dalam. Dia bisa mengandalkan ketiga putra api darah ini untuk membunuh orang lain di saat kritis. Tapi bukan berarti tidak ada gunanya. Ketiga putra api darah ini, Muyun tidak dapat terus melahap dan meningkatkan dirinya sendiri, untuk dipromosikan. Kedua darah Wozi itu langsung ditelan oleh Muyun, membakar Master Tao dan mempromosikan Master Tao. Dalam sekejap, 6 bulan kemudian, hanya ada 3 dari 5 darah Wozi yang dikonsumsi oleh Muyun. Kalau kita bandingkan dengan mereka, kita akan dirugikan lagi. Muyun memeriksanya satu persatu, tapi dia terlihat aneh. Kurang dari span lebih besar dari Muyun berdiri di udara, mengenakan kemeja panjang, dan pedang Dewa Tianque muncul di tangannya dan memegangnya erat-erat. Kurang dari span lebih besar dari Muyun melancarkan satu pukulan dan batu-batu itu runtuh satu demi satu, boom, boom. Namun, tidak ada yang menjawab. Satu-satunya yang merespons Muyun adalah bukit setinggi 100 kaki, yang terlempar tepat di atasnya, bermunculan seperti jamur, dengan kecepatan yang sangat cepat. Siapa? Raungan keras terjadi pada saat ini, dan gunung besar menghantam Muyun dan pecah dalam sekejap. Boom, tiba-tiba sosok Dang Muyun berlari kencang di ketinggian ratusan kaki. Di bumi,
Sebuah gunung besar setinggi ratusan kaki langsung ditarik ke atas dan dilemparkan ke arah Mu Yun. Raungan berpikir seperti ini, sosok Mu Yun melayang di udara. Sekilas, ada gunung di mana-mana di depannya. Di pegunungan itu, serasa tercium bau teror yang tak ada habisnya. Saya tidak tahu di mana itu, namun semua pihak belum bisa mengetahui di mana letak Istana Cangdi, dan ini sungguh membuat penasaran. Konon Istana Cangdi lahir. Saya tidak tahu bagaimana semua pihak mendeteksinya. Istana Cangdi sendiri menurut Li Hun seharusnya juga satu dengan 13 istana di Istana Cangdi. Ada 13 istana di bawah satu istana, yaitu adalah 13 lingkaran rahasia. Mu Yun merenung sejenak dan langsung keluar ke depan. Saya hanya tidak tahu apakah ini salah satu dari 13 istana yang berada di bawah Istana Cangdi, atau Istana Cangdi, atau di tempat lain. Sepertinya keluarga Wu dan keluarga Feng datang ke sini lebih dulu, melanggar larangan di sini, dan datang ke sini. Mu Yun memusatkan pandangannya dan melihat celah muncul dalam kondensasi cahaya keemasan di depannya. Setelah Mu Yun melewati celah tersebut, langit dan bumi di hadapannya serta waktu pendakian menjadi lebih luas. Momentum teror pecah pada saat ini waktu, cahaya keemasan pucat mengembun, area ini terlihat sangat luas dan tak berujung. Mu Yun terus masuk sejauh ratusan mil, dan bagian depannya tiba-tiba menjadi terang, singkirkan rasa penasaran dalam hati dan tidak mengerti. Mu Yun masih mendalami tetapi meskipun orang-orang ini mati di sini dalam waktu setengah tahun, mereka tidak bisa secepat itu dan tidak memiliki daging dan darah. Setengah tahun telah berlalu, dan Mu Yun tidak tahu apa yang terjadi, mereka juga telah masuk ke sini. Dari kostum beberapa orang, kita dapat melihat bahwa mereka berasal dari keluarga Feng, keluarga Wu, keluarga Yue, keluarga Yang dan aliansi Tiga Surga. Mu Yun telah mendatangi binatang raksasa itu, kurang dari span lebih besar dari sosok besar ini berada di tengah alis. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, kekuatan pembatas di tubuhnya berguling dan melonjak. Saat ini, tubuhnya juga berubah. Kekuatan batas diringkas menjadi sosok Mu Yun yang tinggi dengan 1000 kaki, dan tubuh Mu Yun didasarkan pada orang ini. Jika dia bersembunyi di antara pegunungan yang terus-menerus, dia tidak dapat melihat bahwa dia adalah binatang yang aneh sama sekali. Pada saat ini, satu orang dan satu binatang saling berhadapan. Binatang batu itu memandang Mu Yun dan terlihat lebih marah, namun posisi sambungannya sangat dekat. Ia adalah binatang raksasa yang seluruh tubuhnya bertumpuk batu, kedua kaki dan lengannya bertumpuk batu. Sampai saat ini, Mu Yun bisa melihat gambaran keseluruhan dari pria besar itu. Pada saat itu, monster batu besar itu juga tampak kesakitan. Tubuhnya yang besar menghantam gunung setinggi beberapa ribu kaki, meraung dan jatuh ke tanah. Saat tinju Mu Yun jatuh ke monster batu besar itu, kekuatan anti guncangan horizontal yang lebih kuat mengguncang tubuh Mu Yun. Bang tanpa berkata apa-apa, Mu Yun menyingkirkan pedang Dewa Tian Kue dan mengepalkannya dengan satu kepalan tangan. Kekuatan guntur meledak dan membunuh monster batu besar itu dalam sekejap. Mu Yun langsung berteriak. Dia melangkah keluar selangkah demi selangkah dan melakukan pembunuhan. Ketika dia mencapai tingkat pertama wilayah Fengtian, dia penuh percaya diri dan mencari seseorang untuk melatih tangannya. Di lubang anjing, saya tidak merekrut Anda. Kenapa kamu memprovokasiku? Itu dan ini agak terlalu menakutkan, lagi pula dia belum pernah melihat binatang batu besar ini. Mu Yun terlihat dingin dan serius, dengan satu pedang, kedua puncak itu berubah menjadi bubuk. Rusak, mata binatang raksasa itu seperti dua kolam, berkedip dan berkedip. Saat dia melihat Mu Yun, dia tercengang. Binatang raksasa itu langsung melemparkan tangannya, dua gunung dan melemparkannya ke arah Mu Yun. Mu Yun melihatnya, dan binatang itu melihatnya. Itu hanya satu orang dan satu binatang. Jaraknya terlalu besar, tubuhnya setinggi 1000 kaki dan ditutupi sisik seperti batu. Saat ini, tangan kiri dan kanannya seperti mencabut dua lobak dan mencabut puncak setinggi 200 kaki. Baru saja hendak melemparkannya ke Mu Yun, baru saja, Mu Yun tidak menyadari bahwa ada gunung tinggi di pegunungan ini. Itu sama sekali bukan gunung, tapi binatang kuning. Batu itu pecah dan sesosok tubuh kekar berdiri di antara gunung-gunung. Bang! Di depan salah satu orang dan satu batu, ada gunung yang menjulang tinggi ke langit. Gunung itu menjulang tinggi dan seolah tak ada habisnya. Ia berdiri tinggi di atas awan. Ini memberi orang perasaan sangat terkejut dan agung. Tampaknya ada banyak sekali dewa yang tinggal di sini, yang membuat gunung-gunung memiliki keilahiannya sendiri.
Segera, binatang batu itu berhenti pada saat ini, orang ini mempunyai postur tubuh yang besar. Dia bisa melangkah ratusan kaki dalam satu langkah, dan bumi bergemuruh dan berguncang, sepatah kata jatuh, dan binatang batu itu membiarkan Mu Yun berdiri di atas kepalanya dan pergi ke gunung yang dalam satu arah, pergi. Mendengar ucapannya, binatang batu itu tidak hanya tidak panik, tapi mengangguk dengan cepat dan hampir terjatuh. Mu Yun, tubuh besar Mu Yun roboh pada saat ini, berubah menjadi postur normal, jatuh di atas kepala binatang batu itu, dan berkata sambil tersenyum, "Kemana kamu ingin membawaku? Kemudian Anda memimpin jalannya. Jika ada bahaya, aku berjanji akan membunuhmu untuk pertama kalinya." Binatang batu itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Apa, kamu ingin membawaku ke suatu daerah terlarang dan membunuhku?" Mendengar ini, binatang batu itu dengan cepat menunjuk ke kejauhan. "Kenapa repot-repot padaku?" Binatang batu itu mengangguk dengan cepat. Mu Yun melangkah keluar selangkah demi selangkah, mendekati batu itu. Binatang buas, mengangkat tinjunya dan bersenandung, "Sekarang kamu tahu kamu takut." Binatang batu itu merengek lebih tulus saat ini. Mu Yun berkata, "Apa yang membuatmu memprovokasiku untuk melakukan hal yang sama? Sekarang Anda tahu untuk memohon belas kasihan. Aku tidak akan mengampunimu. Mohon ampun." Lusinan pukulan berturut-turut, masing-masing disertai dengan pecahnya guntur, membuat binatang batu itu merengek. Setelah beberapa kali pukulan, Mu Yun meninju dan membunuh lagi. "Menyinggung perasaan saya, siapapun yang berani menyinggung perasaan saya. Saya telah menyegel surga dan menyinggung saya." Pada saat ini, tubuh binatang batu itu tiba-tiba mundur. Semua gunung runtuh dan menimbulkan suara gemuruh. Mu Yun, yang tingginya ribuan kaki dan mengenakan baju besi Kaisar Xuanwu, ditutupi dengan guntur. Suara guntur menggelegar terdengar saat ini. Tinjunya langsung mengenai dan melesat ke arah binatang batu itu. Kekuatan internal Mu Yun melonjak sekarang, yaitu tidak lebih lemah dari yang menyegel surga. Saat dia mendekat, Mu Yun baru saja melihat gerbang istana batu. Seluruh istana batu tampaknya berada di puncak gunung. Separuhnya telah dipotong dan separuhnya lagi tetap sama. Istana batu ini dibangun di sini, kemudian binatang batu itu mendekati istana batu bersama Mu Yun. "Masuk dan lihat." Mu Yun takut dia harus menunggu setengah jam lagi. Binatang batu itu berbicara lagi. Sebelum dia dapat berbicara, Mu Yun langsung berkata, jangan bicara. "Mengapa kamu ingin membunuhku lagi? Untuk apa binatang batu itu membawa dirinya ke sini? Hanya saja, apakah ini inti dari istana Tianshan? Jadi, benarkah tempat ini telah mencapai dunia rahasia istana Tianshan dari dunia rahasia istana Lihun?" Yang dikatakan Lihun adalah bahwa istana Tianshan, salah satu dari 13 istana, dan istana Tianshan tempat San Mao, murid ke-11 kaisar berada. Istana Tianshan, binatang batu besar, setinggi ribuan kaki, terlihat sangat lemah di gunung yang tinggi ini, seperti Mu Yun sendiri yang mendaki gunung setinggi 10.000 kaki, setengah jam lagi. Ini adalah, Mu Yun berkata lagi, "Apa tahukah kamu? Masuklah dan kamu akan tahu." Setelah setengah jam, binatang batu itu akhirnya mengucapkan kalimat lengkap. Binatang batu itu menatap Mu Yun dan matanya mengembara. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan berkata, "Masuk, kamu baru saja. Apa yang ingin kamu lakukan?" Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Binatang batu itu memimpin jalan, tampak di Mu Yun dan memberi tanda pada Mu Yun untuk ikut dengannya, dan perhatikan baik-baik. Ini terhubung, di puncak gunung terdapat istana batu besar yang semuanya terbuat dari batu biru. Bahkan dinding dan atapnya terbuat dari batu bata dan ubin yang diukir dari batu. Mu Yun juga turun dari binatang batu itu dan melihat pemandangan di depannya. Binatang batu itu berhenti. Pada saat ini, tubuhnya secara bertahap menyusut dan berubah menjadi setinggi 10 kaki. Sampai kami mencapai puncak gunung, setelah melewati awan, dia sampai di tempat tertinggi dan mencapai puncak gunung. Mu Yun sangat berhati-hati. Dia tidak pernah mengendurkan kewaspadaannya terhadap pria besar ini, teruslah mendaki dan mencapai puncak gunung. Binatang batu itu tidak pernah berbicara, tetapi naik begitu saja. Seiring berjalannya waktu, Mu Yun selalu berhati-hati dan tidak pernah lengah, tetapi binatang batu itu tidak banyak bicara. Dia mendaki gunung langsung bersama Mu Yun. Mu Yun berkata saat ini, "Di istana batu ini, tangganya seperti langit, dan naik ke atas. Tampaknya total ada ribuan anak tangga. Kau membawaku ke sini untuk mengambil apa yang ditinggalkan San Mao.
Kurang dari span lebih besar dari mendengar ini, binatang batu itu mengangguk, kurang dari span lebih besar dari sepertinya ia menyadari mata Mu Yun, dan binatang batu itu menutupi selangkangannya dengan tangannya, lambatnya sangat buruk, orang ini, bicaranya terlalu lambat, terlalu lambat. Mu Yun benar-benar lelah, binatang batu itu berkata lagi, kamu, pantas, maksudmu mereka tidak pantas mendapatkannya. Lalu kenapa aku harus melakukannya? Binatang batu itu segera berkata, tidak pantas. Mu Yun terbatuk dan berkata, sebelumku, seharusnya ada sekelompok orang di sini. Kenapa kamu tidak membawanya? Tidak ada apa-apa di sana. Pada saat ini, saat binatang batu itu memasuki gerbang, Mu Yun menatap selangkangan batu dengan serius, binatang buas, Mu Yun tidak bisa berkata-kata, keringat. Setelah sekian lama, manusia batu baru saja mengangkat gerbang batu tersebut, dan permukaan manusia batu tersebut tertutup lapisan bubuk kapur, gerbang batu itu terlihat setinggi 10 kaki, hampir sama dengan manusia batu masa kini, tapi sepertinya sangat berat. Manusia batu itu kemudian melangkah maju, memegang gerbang batu besar di tangannya dan mengangkatnya ke atas. Buka pintunya, kebebasan orang ini harus dibatasi oleh pegunungan yang subur. Hanya dengan tinggal di sini dan menunggu seseorang datang, meninggalkan gunung dan membawanya pergi barulah orang ini mendapatkan kembali kebebasannya, mengerti? Binatang batu itu mengangguk. Anda perlu seseorang untuk mendapatkan apa yang ditinggalkan San Mao, sehingga kamu bisa bebas. Binatang batu itu menggelengkan kepalanya. Mu Yun berpikir sejenak, dengan cara ini, kamu dibatasi oleh San Mao. Dengan kata lain, Anda harus mencari seseorang untuk menggantikan Anda guna memulihkan kebebasan Anda. Kebebasan. Setelah secangkir teh, binatang batu itu melontarkan dua kata. Saat aku menanyakan apa yang kamu inginkan, jangan mengangguk dan menggelengkan kepala. Kamu bilang, saya akan menunggu dengan sabar. Apa yang kamu inginkan? Binatang batu itu mengangguk lagi, binatang batu itu mengangguk, melihat manusia batu itu ingin membuka mulutnya. Mu Yun berkata langsung, mengangguk saja atau menggelengkan kepalamu. Mu Yun memandang binatang batu itu dan berkata, aku mendengar dari Li Hun bahwa San Mao sendiri adalah orang yang bodoh dalam bela diri. Dia memoles tubuh dan pandai dalam tubuh. Dia pernah menjabat sebagai komandan pengawal kaisar di masa lalu, bukan? Ini benar-benar istana, Tianshan, istana Tianshan. Gerbang istana terletak di bagian bawah. Binatang batu itu menunjuk ke tangga dan memberi isyarat kepada Mu Yun untuk memanjat. Tentu saja dia ingin mendaki gunung ini. Bang! Tapi saat berikutnya, tiba-tiba, tubuh Mu Yun mundur. Tiba-tiba buatlah keputusanmu. Mu Yun bersumpah untuk melangkah keluar selangkah demi selangkah, meskipun dia tidak tahu bagaimana manusia batu menilai, itu jelas patut dicoba saat ini, dia pantas mendapatkannya. Orang lain tidak pantas mendapatkannya. Mu Yun mewarisi 10.000 tubuh Lei Kaisar Lei. Tubuhnya secara alami sangat kuat. Dia harus bisa mempraktikkan formula seni bela diri San Mao sendiri. Dagingnya sangat kuat, dan mengerikan. Dikatakan bahwa orang ini juga menciptakan formula seni bela diri yang sangat kuat. Li Hun mengatakan bahwa San Mao adalah murid terakhir Kaisar Chang. Dia adalah seorang maniak seni bela diri dan memiliki kekuatan tak terbatas. Formula seni bela diri yang dia kembangkan harusnya sangat sombong, yang hilang adalah rumusnya. Mu Yun tidak memiliki cara lain selain menguasai 4 keterampilan tidak terampil rumus pedang roh iblis dan 5 bentuk sutra kaisar kuning. Formula seni bela diri yang ditinggalkannya setidaknya adalah formula dunia Jiupin. Demikian pula, dia adalah juga seorang kaisar setengah langkah, murid ke-11 Kaisar Chang, San Mao. Itu hanya mendaki gunung. Saya akan mendaki sekarang. Mu Yun memandang binatang batu itu, tersenyum dan berkata, kamu membawa loh batu tadi. Aku akan ikut denganmu lebih awal. Mengapa kamu menghabiskan begitu banyak waktu? Tulisan tangan pada loh batu sangat ringkas dan jelas, dan tempat menulisnya subur. Mu Yun melihat tulisan tangan di tablet batu dan berkata perlahan, mereka yang mendaki platform Tianshan bisa mendapatkan warisan formula seni bela diri Buddha. Namun, jika mereka menaiki platform tersebut, mereka bisa mendapatkan warisan formula seni bela diri yang sesuai dengan jumlah lapisannya. Platform Tianshan. Tablet batu itu diukir dengan kata-kata. Mendengar kata-kata Mu Yun, binatang batu itu panik, menggaruk kepalanya, melangkah keluar, datang ke samping dari tangga lebar, menarik sebuah loh batu dan meletakkannya di depan Mu Yun. Saya tidak memanjat. Jika berbahaya,
Aku akan mati. Mu Yun tidak berdaya, binatang batu itu mengangguk. Tidak, batu itu binatang itu menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke mulutnya. Kesempatan apa yang akan terjadi? Binatang batu itu mengangguk, Mu Yun segera berkata, ada 9.999 lantai di sini. Bagaimana kalau memanjat? Dapatkan kesempatan. Kau izinkan aku naik. Memikirkan hal ini, Mu Yun mengambil satu langkah dan melangkah keluar lagi. Dia tidak memiliki formula seni bela diri dan berada dalam jejak rahasia Kaisar Chang Istana. Bagaimana dia bisa punya banyak waktu untuk berlatih rumus bela diri? Pokoknya, Anda tidak boleh gagal. 1000 lantai adalah formula dunia kelas 7. Jika Anda mencapai lantai 9999 dan mencapai puncak. Formula bela diri macam apa itu? Hal ini membuat Mu Yun semakin tidak mau menyerah, apalagi tidak perlu menghabiskan waktu dan bisa langsung menampung pemahaman. Mendaki gunung, Anda bisa mendapatkan rumusan ilmu bela diri yang dipraktikkan oleh San Mao. Inilah ujiannya ditinggalkan oleh San Mao, dia mengerti. Mu Yun tiba-tiba melihat. Itu hanya formula dunia kelas 7. Teknik telapak tangan Ling Tianyu. Mu Yun merasakan bahwa formula seni bela diri memasuki lautan jiwanya, berevolusi dengan sendirinya, dan kemudian menghilang. Selanjutnya, Mu Yun menyadari bahwa dia tampaknya memiliki kendali yang sangat jelas terhadap formula seni bela diri ini, Wu Jue. Pada saat berikutnya, sebuah momentum muncul di tubuh Mu Yun. Pada saat ini, tiba-tiba, cahaya di benak Mu Yun masuk ke alisnya dan menghilang. Mu Yun melihatnya. Ada lebih dari 8.000 lapisan tersisa. 1000 lantai, sebuah dunia. Rasa jijik yang lebih besar akan datang. Hal ini membuat Mu Yun sangat kesakitan. Ketika Mu Yun sampai di lantai 1000, dia merasakan kakinya mati rasa dan tubuhnya ingin sedikit gemetar. Selangkah demi selangkah, Mu Yun tidak pernah berhenti. Dia berada di tangga batu ini, tetapi dia mendapat perlawanan yang hebat. Orang ini benar-benar penonton. Mu Yun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis kali ini. Orang ini, melihat Mu Yun semakin beradaptasi saat ini, binatang batu itu berdiri di bawah dan bertepuk tangan pada Mu Yun. Langkah ketiga langkah kedua pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar selangkah demi selangkah, seluruh tubuhnya naik turun, dan kekuatannya berkumpul di telapak kakinya. Rasa tolakan yang mengerikan itu, seperti dinding angin, menahan Mu Yun, membuatnya sangat sulit bagi Mu Yun untuk mengambil langkah berikutnya. Suara gemuruh terdengar saat ini, dan tubuh Mu Yun berdiri kokoh di langkah pertama saat ini, kemudian Mu Yun melangkah maju. Ayo lagi, ceroboh, ceroboh. Saat ini, Mu Yun bangun seperti bukan apa-apa, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, tersenyum dan berkata, itu bukan masalah besar. Sepertinya lebih cemas daripada Mu Yun. Mu Yun tidak bisa memanjat, binatang batu itu adalah terburu-buru saat melihat adegan ini. Gaya tolak yang sangat kuat, 7.000 lantai. 9.000 lantai. Pada saat ini, Mu Yun masih melangkah keluar, dan momentum teror pun pecah. Rumusan dunia 8 produk, apakah itu tingkat produk 8 bawah atau atas, tidaklah cukup untuk menyegel surga, hanya formula dunia Jiupin yang dapat menunjukkan kekuatan nyata. Namun, meskipun ini sepenuhnya terintegrasi ke dalam pikiran dan pikirannya terintegrasi dengannya, mereka tidak banyak berpengaruh padanya. Mu Yun telah mendapatkan 3 formula 7 tingkat dan 5 formula 8 tingkat, lebih dari 8.000 lantai. Jadi, dengan cara ini, Mu Yun pergi ke puncak gunung selangkah demi selangkah. Binatang batu di bawah tidak dapat melihat Mu Yun, tubuhnya, tetapi Anda dapat melihat cahaya guntur biru tua di seluruh langit. Mu Yun berjalan keluar selangkah demi selangkah, dan cahaya tubuh Wan Erlei menjadi semakin kuat. 6.000 lantai. Tidak ada 1000 lapisan. Saat ini, Mu Yun mengabdikan dirinya untuk itu dan tetap tenang. Selain itu, dia adalah 2 master yang mengimbangi. Sebelum Mu Yun, dia telah secara sistematis dan komprehensif menyempurnakan masternya Tao, membuatnya lebih solid, tepat. Langkah ini menguji bukan kekuatan alam, tapi kekokohan peleburan sang pejuang dari Tao dominannya sendiri di alam ini. Inilah sebabnya, setelah melangkah ke ranah dominasi, Anda hanya perlu mengabdikan diri untuk meningkatkan panjang jalur master. Kenaikan Master Tao telah membantu seni bela diri meningkat di wilayah lain. Cara, bukan berarti bahwa itu yang mendominasi seni bela diri di wilayah tersebut dan mendominasi promosi Tao perlu meningkatkan daging, darah, dan jiwa mereka sendiri. Saat Anda mencapainya alam Master, pertumbuhan Master Tao dan kekuatan Master Tao akan membuat daging, jiwa dan darah semuanya meningkat secara menyeluruh. Di masa lalu,
baik alam surga dan bumi suci maupun alam tertinggi langit dan bumi. Setiap langkah maju adalah perubahan tersendiri pada tubuh, jiwa, atau nafas guru. Di manakah kekuatan dominasi? 10.000 tubuh gunturnya telah mencapai konsentrasi 4 pola guntur. Kekuatan tubuh daging saja tidak lebih buruk dari kekuatan penyegelan surga. Dengan kekuatan fisiknya, dia menahan tolakan dari depan tangga. Muyun secara bertahap menguasai misteri menaiki tangga ini, kemudian, 3.000 lantai. 4.000 lantai, selangkah demi selangkah. Muyun secara bertahap mencapai 2.000 lantai dan memperoleh formula 7 tingkat lagi. Saatnya mendaki gunung terlintas dalam pikiran, apa yang akan terjadi jika kita mencapai puncak. Seiring berjalannya waktu, Muyun harus istirahat lama setiap langkah yang diambilnya, kurang dari, span lebih besar dari sampai akhirnya, Muyun melangkah keluar dan sampai di lantai 99.999, lantai terakhir. Pada saat ini, Muyun berhenti. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan seluruh orang seperti manusia berdarah. Di belakangnya, dari lebih dari 9.500 lantai, jejak kaki berdarah tertinggal. Namun, dia tidak pernah menyerah pokoknya, dia tidak akan pernah menyerah, tapi Muyun tidak peduli. Tentang hal itu sama sekali, Muyun berjalan keluar selangkah demi selangkah dengan penuh harapan. Setiap kali dia keluar dari lantai 999 terakhir, tubuhnya seperti tersapu oleh angin kencang, yang membuat wajah Muyun bergetar. Itu sudah di lantai 9, Muyun melangkah keluar lagi. Anda akan mendapatkan formula seni bela diri ini dan mendapatkan lebih banyak uang, bagaimanapun, dia adalah Master Ganda Tao. Sejak dia memasuki ranah dominan, dia telah bergerak maju dengan 2 jalan yang stabil. Setiap kali dia meningkat, kekuatan batas fusi di tubuhnya beberapa kali lebih kuat dibandingkan di alam yang sama, namun, setelah dipikir-pikir, Muyun merasa itu juga cukup sejalan dengan dirinya sendiri, lebih tepat membina orang kejam seperti San Mao. Gunung ini disegel ke surga. Kekuatannya kejam, tapi konsumsinya juga buruk. Jika ini adalah praktik umum mendominasi lingkungan, saya khawatir jika suatu gerakan terjadi, kekuatan batas internal harus melakukannya dikonsumsi. Muyun merasa bijaksana di dalam hatinya, tetapi kekuatannya juga sangat kuat. Ia memakan kekuatan batas dan sangat luas. Ini selesai, dengan pecahnya kekuatan batas yang kuat. Tipe kedua, Zensan, memadatkan puncak gunung dengan kekuatan batas 1000 kaki. Jenis pertama, gunung berkelok-kelok, mengembun puncak gunung dengan kekuatan batas 100 kaki, dan menakutkan. Mereka berkumpul menjadi bentuk seperti gunung dengan kekuatan batasnya sendiri, dan kemudian melepaskan kekuatan pencegah yang menakutkan. Totalnya ada 5 bentuk, tetapi kelima bentuk ini mempunyai rangkaian semburan. Segel langit, Feng Shen, tutup gunung, Zenshan, Panshan, gunung-gunung tertutup bagi surga, Jiupin Jiejue. Pada saat ini, formula batas tiba-tiba muncul di benak Muyun.